Kalau soal usia ya, memang saya paling tua waktu itu 38 tahun waktu itu ya. Tapi saya kok belajar tuh nggak mengenal usia gitu. Saya istri kan ya tahu kamu ngapain ikut gitu kan. Ya kayaknya nggak ada duitnya itu waktu itu ya. Kayaknya nggak ada duitnya kok sampai malam-malam harus ngumpul pulang malam. Besoknya capek kerja terus belum ketahuan duitnya gitu. Awal-awal gitu tapi setelah mulai ketahuan duitnya malah ditanya kok nggak ngumpul sama teman-teman. Malah didorong terus. Saya kayaknya mirip seperti itu ya, nggak sebanyak Didi Kempot jobnya, tapi saya kecapean lalu serangan jantung 2015, terus ya near death experience itu. Yang saya lakukan adalah saya ke kamar anak saya masih kecil-kecil, terus saya pegang kakinya mereka berdua, saya doa salam Maria. Karena saya merasa sudah finish, kayak ini selesai, ini saya mati di sini gitu. Nah itu 2015, saya serangan jantung 3 bulan setelah Dodit serangan jantung, sama persis. Tapi kalau Dodit nggak sampai pasang ring, kalau saya sampai ini sudah pasang ring 4 ini. Dipasang ring. Iya. Terus dia masuk ICU, saya datang dari Surabaya ke Solo untuk jenguk dia. 3 bulan setelah saya jenguk dia, saya yang kena, gantian Dodit yang jenguk saya. Iya, kami cerita setelah itu ketawa-ketawa, ya ampun kita ini beneran diselamatkan, bener-bener di puncak kelarisan gitu, maksudnya lagi ngejob lagi rame-ramenya, bener-bener diselamatkan itu. Dan penyelamatnya sama. Sama Diselamatkan Yesus. Menemani Yesus. Ngopi di teras bareng Rian. Ya teman-teman, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bareng dengan Mas Yudit ya. Ya. Mas Yudit adalah seorang komika, termasuknya apa? Profesinya komika ya Mas. Iya. Jadi kalau teman-teman juga sudah pada tahu sosoknya Mas Yudit ini sering kali tampil. Iya. Tapi yang buat khas dari seorang Mas Yudit ini adalah materinya tuh lebih ke banyak tentang Katolik ya Mas itu kan? Iya. Atau bagaimana itu? Iya, beberapa soal agama, lalu keluarga ya. Iya. Padahal sebenarnya kalau saya mungkin ngobrol dikit ya Mas, latar belakangnya Mas Yudit sebelum jadi seorang komika tuh apa ya Mas? Dulu ini ya sampai sekarang masih kadang-kadang ini ngisi rekoleksi retret gitu saya kan kerja di Keuskupan Mas, jadi di Keuskupan misalnya ya retret mahasiswa rekoleksi, jadi speaker lah. Sebelum stand up itu speaker. Oh, pembicara biasanya. Lalu di tengah-tengah ngisi sesi itu biasanya celetuk-celetukannya pesertanya tertawa gitu. Oh, jadi awalnya pertama kali kok masuk ke stand up itu karena apa Mas? Triggernya dulu? Oh, triggernya ini nonton video ya. Dulu kan masih Twitter ya. Twitter ya. Twitter saya ada. ngikuti sebelum X sudah. Ya video orang open mic, orang Indonesia, ada penyiar dari Bandung gitu. Saya lihat videonya kok ini apa ini? Kok orang ngomong sendiri, ketawa, kok seru banget. Orang ketawa tepuk tangan dan lucu banget gitu. Saya ngulik, saya lihat sampai ke komen-komennya, ternyata ini stand up comedy. Terus mulai ngulik sendiri, nyari, ternyata ya baru masuk Indonesia itu 2011 ya, akhir 2011. Terus ya itu 2012 mulai belajar serius. 2012 berarti 2012 belajar sendiri, masuk ke komunitas itu Mas? Pertama bikin sendiri. Jadi bikin sendiri. Karena saya di komisi OMK kan Mas, Komisi Orang Muda Katolik, itu sering banyak ngumpul teman-teman muda gitu, ada kegiatan, kepanitiaan, atau sekedar kumpul-kumpul. Lalu saya mancing ke beberapa teman, ada yang tahu enggak ini ada stand up comedy masuk Indonesia? Oh iya tahu. Ayo belajar yuk gitu. Saya menginisiasi untuk akhirnya bikin komunitas sendiri. Yang suka kita ngumpul tiap hari Senin kalau nggak salah. Ngumpul terus beli buku, ada bukunya. Berarti otodidak semua ya? Terus belajar sendiri, terus baru tahu kalau ternyata di Surabaya ada komunitas induknya, namanya ya Stand Up Indo Surabaya itu. Terus akhirnya ayo kita semua, komunitas ini namanya Bedigasan. Bedigasan. Bedigasan itu apa? Bahasa ya, pecicilan. Iya kan. Kalau Semarangnya pecicilan. Bedigasan. Bedigasan itu istilah bahasa Indonesianya apa ya?
banyak tingkah. Banyak tingkah. Banyak tingkah. Saya dulu di Surabaya 4 tahun, Mas. Oh, Kuliah di Petra. iya, ngerti. ya. Jadi kalau Mas Yudit ngomong Iya. dikit-dikit ngerti lah. Jadi bahasa Jawa Hmm. artinya banyak tingkah. Bikin komunitas namanya Bedikasan itu kami belajar, lalu baru tahu ada komunitas induk di Surabaya. Kita semua ikut ke sana juga. Jadi beda hari. Kalau hari Senin kita latihan di sini, hari Selasa latihan di situ. Jadi akhirnya kami bertumbuh bersama sampai akhirnya bisa sampai lolos suci itu, suci Kompas itu. Jadi Bedikasan itu diajak bareng ke komunitas. Iya, kami yang Surabaya. Kami yang menggabungkan diri. Menggabungkan Iya. diri. Wah, rame ya, Mas? Rame. Bedikasan isinya berapa waktu itu? Bedikasan mungkin nggak sampai 10 karena teman-teman Katolik semua. Iya. Tapi setelah tahu ada komunitas Indo itu, kita semua ke sana. Jadi ada komunitas Indo, ada komunitas kecil-kecil yang menggabungkan diri. Lah di Bedikasan itu yang masuk ke Suci itu saya sama Dodit Mulyanto. sama Mas Dodit yang Suci 4 Kompas TV itu, iya. 2014. Jadi 2014. saya sama Dodit satu komunitas belajar bersama. Satu gereja itu, Mas. Satu gereja juga. 2014 lolos, 2015 ada 2 orang dari Bedikasan yang lolos suci juga. Oh, lolos Suci. Tapi nggak sampai lama. Ada Wahyu Togok sama Fransisius Gandhi. Oh. Jadi komunitas ini kecil, tapi 2 tahun berturut-turut meloloskan dapat terus masing-masing 2 orang ke Kompas TV. Nah akhirnya komunitas stand up Indo Surabayanya ini kayak segan gitu akhirnya. Akhirnya ya sempat datang ikut latihan bareng kami. Akhirnya lumayan diperhitungkan juga. Kalau sampai sekarang Bedikasan ini masih ada. Sekarang anggotanya berapa, Mas? Kalau sekarang yang di grup itu paling 15 orang. Oh iya. Tapi ya itu enggak keluar masuk gitu ya. Berarti sampai sekarang masih tetap eksis ya. Masih latihan, terus open mic, sharing dan. Wah, berarti open mic-nya seringnya di sini. Ya, open mic-nya ada 2. Kita punya cafe sendiri yang reguler. Lalu ikut open mic yang regulernya komunitas stand up Indo Surabaya. Oh, wah seru ya. Dari awalnya iseng-iseng gitu. Ya, ini menghidupi komunitas itu. Menghidupi komunitas. Itu kalau dilihat lebih dalam lagi itu komitmen untuk menghidupi komunitas. Ya, betul. Apapun kalau dihidupi beneran ya pasti akan ada hasilnya yang dicapai. Benar. Jadi memang sebenarnya kan berkomunitas awalnya dari komunitas Katolik. Terus guyon-guyon. Ya. Nah sebenarnya gini, Mas, saya mau tanya, penasaran sih, karena saya tuh sebenarnya ada ya mungkin semacam keresahan sih, Mas. Saya tuh dulu suka seringkali ya istilahnya ngerosting lah, Mas. Ngece, tapi itu tak bawa ke teman-teman guyonan. Nah itu dulu kalau saya ngece tuh seringnya sarkas, Mas. Jadi kayak ngece fisik dan sebagainya. Itu mungkin buat sekelompok itu lucu. Ngakak kabeh gitu, ngakak semua. Cuman tuh ya walaupun yang tak ece itu juga ngakak toh. Saya kan tapi nggak mikiri perasaannya. Tapi semakin kesini tuh saya mikir, wah kalau kayak gini ki sebenarnya bener apa enggak lah. Rasanya kayak nggak bener gitu loh. Lah kalau Mas Yudit sendiri untuk tipe guyonannya, tipe stand up-nya itu agar menghindari seperti itu apa gimana, Mas? Apa awalnya gimana tuh? Tanyanya gimana ya? Kalau yang itu tadi yang teman satu tongkrongan itu kayaknya wajar aja. Wajar ya, Mas. Karena kalau saya sih semua tergantung gitu ya, Mas. Semua tergantung intensinya. Nah, kalau intensinya memang bercanda untuk menghidupkan suasana ya nggak apa-apa. Dan yang di ECC itu dia konsensual juga. Iya, dia konsen dan merasa tidak tersinggung ya nggak apa-apa ya, ini demi pertemanan. Kan kalau yang saya baca bullying itu ini kan ada relasi kuasa gitu. Jadi misalnya yang yang kakak kelas atau kakak angkatan atau majikan terhadap karyawannya. Jadi yang disebut bullying itu kalau sudah ada relasi kuasa antara yang kuat dan yang lemah. Biasanya kalau di sekolah itu yang paling cupu, atau berkebutuhan khusus. Selama ada relasi kuasa dan intensinya untuk mempermalukan si subjek ini, ya itu namanya bullying. Tapi kalau di tongkrongan guyon bercanda satu orang itu ya wajar ya. Wajar banget. Kan kita malah itu yang menghidupkan tongkrongan. Kalau nggak ada itu kan
Asalkan ya memang sudah Hmm. konsen gitu. Oh, berarti intensi juga ya, Mas. Jadi Intensi. kayak kepikiran, waduh ki aku ngecenan banget mulutku jahat banget. Nah, nanti akan tiba saatnya Hmm. kita yang diece dan kita kan ya Hmm. happy aja, santai aja. Oh, gantian ya. Kita diece Nggak ya, masalah. ini demi kita supaya tertawa bersama kan ya enggak apa-apa. Hmm. Asalkan itu tadi, ini benar-benar sama-sama tahu kita teman akrab, yang tahu karakter guyonan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, roasting. Roasting itu kalau di Indonesia masih salah kaprah kayaknya, Mas. Oh, masih salah kaprah ya? Jadi roasting itu juga kan sebenarnya salah satu genre di stand up comedy. Hmm. Kalau di luar itu roasting itu benar-benar bentuk respect kita terhadap satu tokoh. Oh, Jadi respect beneran malahan. beneran tokoh yang sudah terkenal, yang mungkin sudah mulai redup popularitasnya, itu lalu dinaikkan di atas panggung untuk di roasting, Kayak dipanasi lagi. dipanasi supaya orang mengingat lagi reputasinya dia, dan ya juga untuk hiburan. Berarti yang berbeda intensinya sepertinya ya. Intensinya kalau di Sini itu. di luar tuh sampai ada di Netflix kan ada roasting Justin Bieber, roasting siapa itu ya beberapa aktor-aktor Hollywood yang popularitasnya sudah mulai redup itu dinaikkan lagi lalu di roast. Dan roasting itu harus sepersetujuan subjeknya. Jadi semua nulis materinya. Roasting itu nggak boleh ini ya, nggak boleh fitnah, nggak boleh ujaran kebencian, nggak boleh kebohongan. Jadi beneran harus fakta dari si subjek yang di roasting ini. Lalu itu dikonfirmasi ke orangnya. Oh, di cross check dulu. Misalnya aku mau bahas keluargamu boleh nggak? Oh, boleh tapi asal jangan bahas istriku misalnya. Oh, tetap ada boundariesnya, Mas. Jadi itu harus diomongkan. Itu kalau di luar negeri sudah sekelas itu. Kalau di Indonesia kan karena masih baru ya, kesenian ini masih baru, jadi roasting itu dianggap yang penting mengolok-olok, lalu siapapun bisa di roasting. Makanya banyak acara-acara TV itu yang kayak memaksakan diri untuk ini aja di roasting gitu, asalkan orang bisa ketawa. Jadi sudah berubah melenceng dari makna aslinya. Betul. Terus kalau Mas Yudit, alirannya Mas Yudit sendiri apa? Itu kan alirannya ada beberapa macam, saya juga belum terlalu hafal. Apa ya? Ya saya komedi verbal. Verbal. Jadi ya benar-benar mengandalkan delivery, penyampaian sama kata, rangkaian kalimat yang disampaikan. Karena ada beberapa, ada yang jenis act out. Jadi dia menyampaikan ceritanya itu lewat banyak gerakan gitu. Jadi dia memperagakan. Oh iya. Saya lagi naik bis, dia memperagakan naik bis. Lalu nanti punchline-nya diperagakan. Nah, itu jenis act out. Lalu ada jenis kayak deadpan. Deadpan itu yang tanpa reaksi. Jadi tidak banyak gerak, mukanya juga tanpa reaksi. Mas Dodit itu kayaknya. Dodit awal-awal gitu. Saya juga dulu awal-awal digolongkan deadpan juga. Flat gitu ya. Flat. Macam-macam, ada yang one liner itu satu kalimat lucu, macam-macam. Bintang itu ya, Mas, bintang itu ya, one liner. Bintang BT, bintang BT. Iya. Itu dulu one liner. Sekarang berubah, dia storytelling. Ya, menyesuaikan semua pasti ada gini. Kalau Mas Yudit sendiri tuh kok dulu pertama kali bisa berinisiatif untuk ikut Suci, padahal sebenarnya Suci itu kan banyak yang muda-muda ya, Mas, waktu itu. Iya. Dan Mas Yudit kalau nggak salah 2014 ya, Mas. Itu maksudnya dia sudah termasuk senior. Iya. Nah itu kok maksudnya oke, aku ikut gitu, berani, nggak minder atau gimana gitu. Gimana tuh, Mas? Ya kan 2012 tuh saya bikin komunitas Bidikasan itu. Iya. Lalu 2013 tuh sudah ikut audisi. Jadi kami semua yang di komunitas itu setelah setahun belajar harus dibuktikan ujiannya lewat audisi itu. Kami semua ikut dan nggak ada yang lolos. 2013 nggak ada yang lolos. 2013 itu Suci 3. Lolosnya di Suci 4. Nggak ada yang lolos. Lalu Suci tahun berikutnya 2014 Suci 4. Kami semua ikut lagi, yang lolos saya sama Dodit. Jadi ya memang audisi itu memang kayak pembuktian aku belajarnya apa sudah mentok atau belum, itu apa yang masih harus dievaluasi dan seterusnya. Kalau soal usia ya
memang saya paling tua waktu itu, 38 tahun waktu itu ya. Tapi saya kok ya Mas, belajar tuh nggak mengenal usia gitu. Yang penting saya suka itu. Jadi orang kalau sudah suka sama sesuatu itu dia akan ngejar terus, akan menempa dirinya, akan mengevaluasi dirinya. Apapun ya hobi yang dia sukai, dia akan mengalahkan rasa takutnya, mengalahkan rasa malasnya. Itu pasti Mas Rian kan juga kalau suka sesuatu ya, iya betul. pasti akan dikejar. Iya. Gitu saya karena itu sih. Wah, berarti pokoknya nggak ada kendala gitu ya, bukan halangan lah ya. Ya mungkin istri kan ya tahu kamu ngapain ikut gitu kan. Ya kayaknya nggak ada duitnya gitu waktu itu ya. Kayaknya nggak ada duitnya kok sampai malam-malam harus ngumpul. Oh iya, kalau komunitas kan seringnya malam ya Mas. Pulang malam, besoknya capek kerja terus belum ketahuan duitnya gitu. Awal-awal gitu, tapi setelah mulai ketahuan duitnya malah ditanya kok nggak ngumpul sama teman-teman. Malah didorong terus ya. Memang ya sebenarnya kalau setelah ikut suci itu kan mungkin sering rame job itu ya Mas ya. Setelah itu terus setelah saat pandemi 2020 mungkin sampai 2 tahun kalau nggak salah Mas, itu kan lumayan untuk industri entertain kan lumayan down banget ya Mas. Nah, tantangan untuk Mas Yudit sendiri ketika itu gimana Mas? Waktu itu pandemi 2 tahun masih sempat dapat job di rumah. Jadi ada anggota DPR tuh yang bikin konten stand up komedi, komik-komik, tapi syutingnya di rumah. Itu sampai 2 episode gitu. Lalu ya karena itu tadi, karena job-joban kosong, sepi, lalu bikin konten sama teman-teman di kantor. Bikin konten yang katekese, jadi bikin katekese pengajaran untuk teman-teman muda, tapi ada sedikit komedi-komedinya gitu. Nah, itu rentang waktu itu yang lumayan. Sampai sekarang kontennya itu masih nggak Mas? Kontennya lagi tiarap ini lagi. Lagi tiarap. Tapi sebenarnya kayak dari profesi ya mungkin ini kan komik sebagai profesinya Mas Yudit sekarang ya. Itu dikaitkan dalam pewartaan juga itu sebenarnya kan bagus banget ya Mas. Iya. Karena itu kan bisa menarik, apalagi bidangnya Mas Yudit juga kepemudaan. Iya. Nah kalau dikaitkan dengan kepemudaan terus pewartaan itu yang sekarang dijalani itu ada nggak Mas yang berkaitan itu? Itu selain konten yang kemarin itu? Paling ya di materinya sendiri itu. Di materi. Misalnya saya punya materi tentang perilaku umat Katolik. Nah, itu juga salah satu bentuk katekese ya menurut saya ya. Apa yang saya tahu tentang liturgi, tata cara liturgi itu saya kemas dalam materi, lalu ada komedinya tanpa membuat tersinggung. Misalnya contoh di gereja Katolik tuh Mas Rian kan juga Katolik, masih banyak ya, ini minta maaf ya, masih banyak perempuan-perempuan yang kalau ke gereja itu bajunya terbuka gitu. Kutungan. Nah, itu masih banyak Mas. Jadi ya saya jadikan materi, lalu saya kemas secara komedi. Itu maksudnya untuk mengingatkan gitu ya Mas. Mengingatkan ya, mungkin bagi sebagian orang itu nggak masalah, tapi mungkin standar kesopanan itu kan agak berbeda gitu ya. Itu bisa kalau di waktu misa itu bisa ngedistract orang dan lain sebagainya. Betul Mas. Nah, itu bentuk pewartaan saya itu lewat materi. Tapi sebelumnya saya pernah 2 kali diundang di seminari menengah, sama di pertemuan romo-romo seuskupan untuk menceritakan ini, apakah komedi itu bisa jadi media pewartaan. Lalu saya sampaikan itu bahwa homili itu juga bisa tempat untuk disisipi komedi, bisa satir, bisa komedik gitu, tapi tidak melepaskan pewartaannya, esensi pewartaan, benar Mas. Termasuk untuk romo-romo. Jadi waktu itu saya di depan para seminaris gitu, lalu saya suruh coba untuk menyampaikan keresahannya tentang menjadi orang Katolik kayak gitu. Ya itu bisa sangat efektif untuk pewartaan. Jadi pakai
style belajarnya stand up comedy tapi bisa jadi pewartaan ya. Betul. Tapi di sini sendiri ada nggak sih Mas Romo yang mungkin gaya pewartaannya, gaya homilinya lah ya. Kan kalau di tempat saya tuh ada Romo juga yang dia kalau homili tuh selalu ya mungkin saya pun lihat seneng gitu karena dia banyak lucu-lucu nih diselipi lucu gitu. Tapi memang kayak Mas Yudi tadi bilang ngobrol di seminari untuk kayak model seminar ya jadinya Mas. Maksudnya kan nyampein seminar ke waktu itu kayak workshop gitu. Iya kayak workshop. Jadi gitu. saya sampaikan materinya lalu mereka mencoba. Calon-calon Romo ini kan harus kayak diberi pendidikan khusus gitu Mas. Harus luwes. Gini saya waktu itu saya sampaikan homili itu kalau nggak kontekstual itu kayaknya membosankan. Betul Mas. Bener ya Mas. Ya kayaknya ini banyak Romo yang masih belum sadar gitu. Yeah. Jadi saya tuh resah sama Romo yang homili itu di menit pertama dia langsung ngomong surga dan neraka, kerajaan Allah itu baik semua, baik. Tapi mbok ya tolong diberi konteks gitu. Maksud saya gini, misalnya Injil hari ini yang minggu lalu kalau nggak salah orang Samaria ya, orang Samaria yang baik hati. Apakah ada ceritanya Romo dalam seminggu itu berjumpa dengan umat, berjumpa dengan orang dapur di pastoran, berjumpa dengan supir pribadi atau siapapun yang bisa ditarik dalam refleksi tentang orang Samaria yang baik hati, gitu maksud saya. Iya, keseharian gitu. Keseharian itu diberi konteks keseharian, lalu diberi cahaya terang Injil, terang Injilnya masuk dalam cerita sehari-hari itu. Karena biasanya orang-orang yang gereja itu kan ya seminggu full dia kerja, lalu pas misa kok diceramai juga ya. Jadi butuh ada unsur hiburan juga. Hiburan nggak perlu yang terlalu lucu, tapi paling enggak yang kontekstual, yang keseharian, yang menarik gitu. Dan itu relate mungkin ya Mas dengan umat. Iya, bisa relate. Nah, itu daripada kayaknya dibacakan ulang aja. Betul. Kayaknya kurikulum soal homili itu perlu dikemas gimana gitu. Selain di seminari yang itu di Surabaya waktu itu ya Mas? Seminarinya di seminari Tahun Rohani. Oh, tahu. Di Mojokerto, di Mojokerto ya. Di Semarang juga ada Tor sih. Ya. Cuman belum itu mungkin ya. Itu PR juga sih kalau di Semarang ini PR juga. Projo juga Mas. Ya bener sih, mungkin ya beberapa teman-teman yang lihat di sini mungkin ada beberapa Romo mungkin yang lihat juga siapa tahu butuh dengan Mas Yudit ini. Karena kita tuh perlu evolve Mas, maksudnya perlu mengembangkan dengan tema-tema homili. Mungkin nggak cuman Romo Mas, sekarang kayak pengajar-pengajar CAP, pengajar-pengajar katekis juga itu memang harus juga perlu yang unsur seperti Mas Yudit ini. Karena kalau kita ngajar nggak lihat usia ya, pengajar mungkin usianya tua muda, tapi kalau bosen itu ya nggak masuk Mas. Betul. Ya, bener ya. Betul. Tapi katanya orang-orang yang pinter itu kan orang yang bisa menyederhanakan ilmunya. Gitu. Iya. Lah kalau yang disampaikan tuh ilmunya masih ilmu yang mengawang-awang gitu kan ya, berarti belum menguasai. Nggak masuk ilmunya nggak masuk ke yang disampaikan. Iya. Padahal sekarang kan Katolik di kategorial pengajaran itu sangat banyak sekarang. Betul. Dan lumayan masif lah. Ya semoga setelah lihat video ini mungkin dari Mas Yudit juga bisa memberikan masukan banyak karena memang materi itu perlu diolah. Nggak cuma disampaikan langsung. Iya, dipersiapkan dengan sungguh-sungguh karena homili itu satu-satunya tempat yang sangat sangat efektif untuk menyampaikan pesan gitu. Ada Romo itu yang bagus sekali homilinya, dia selalu mengawali homilinya itu dengan cerita. Kemarin saya ketemu seorang ibu, dia minta didoakan tentang ini, lalu dengan mulus masuk ke Injilnya hari itu. Nah itu kan bagus banget. Bridgingnya enak. Bridgingnya mulus, lancar. Nah itu yang relate tuh yang menyenangkan itu karena nanti pulang bisa dibawa untuk bahan refleksi. Iya. Kalau tiba-tiba langsung di awal sudah langsung itu kayaknya perlu perlu belajar bersama lah. Iya. Nah kalau Mas Yudit juga sendiri tuh ya mungkin kayak yang disampaikan Mas Yudit itu tuh semacam seperti Lectio Divina ya Mas. Oh iya, 7 langkah itu ya Lectio Divina. Iya, maksudnya kayak kita baca kitab suci terus kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul.
harusnya sebelum homili melewati proses itu ya, Lectio Divina ya. Ya, tapi benar sih maksudnya ya kayak Mas Yudit juga kan seorang komika tuh pasti menulis. Iya, kan? iya, iya. Pasti menulis, terus banyak membaca juga Iya, tuh, Mas. iya, iya. Ya itu ya bikin apa namanya materi-materi apalagi kalau di Katolik juga ya. Iya, iya. Katolik juga kan sebagai pembicara kan pasti sudah tahu. Ini sebenarnya Mas Yudit gabungannya lumayan komplit karena Iya. hitungannya kan komika ya, tapi pembicara juga iya. Iya, iya, iya. Dan itu bisa menyampaikannya pasti lebih itulah bridging. Saya suka resah itu Mas kalau lihat homili yang wah kayaknya gak persiapan nih Romoni kayak waduh eman gitu karena Eman. Injilnya bagus, Iya. refleksinya bagus, sangat dekat dengan kehidupan kita kok kayaknya kurang persiapan terus apa ya kayak kurang pede sehingga masih ngawang-ngawang kayak gitu-gitu itu saya suka ngamati yang gitu-gitu. Waduh ini eman sekali, sayang sekali. Kalau Mas Yudit sendiri pernah punya keresahan nggak sih sebenarnya kayak pernah dengar nggak Mas kalau Kristen itu kan Injilnya letek. Iya. Nah kalau Katolik Injilnya anyar. Iya. Nah itu pernah ada keresahan nggak? Oh iya, sejak saya SD itu sudah mendengarkan itu dari teman-teman Kristen. Oh, wong Katolik gak tahu moco. Oke, berangkat ke gereja nggak bawa kitab suci. Iya, Terus betul. saya jawab, iya, soalnya sudah dibaca di rumah. Padahal belum. Oh, nggak pernah hafal, nggak pernah menghafalkan ayat. Orang Katolik nggak pernah menghafalkan ayat. Oh iya, soalnya kami melakukannya dalam hidup sehari-hari. Selalu ada ngelesnya gitu ya. Tapi bener ya itu, ya itu memang keresahan kita ya. Tapi kayaknya kalau yang saya ingat jawaban Romo-Romo itu ya karena itu tadi, karena Injil kita itu adalah hidup kita itu adalah Injil itu yang Hidup kita adalah Injil. yang dilihat orang itu. Orang yang tidak tahu tentang ajaran Kristus itu melihat hidup kita kan. Cerminan itu ya. Cerminannya dari tingkah laku kita, dari sikap perbuatan kata-kata kita. Terus kalau Mas Yudit sendiri sebagai pewarta dan sekaligus komika ya, maksudnya pembicara, pewarta, komika itu tantangannya apa sih Mas? Kadang kan wah ki kabeh digawe rak serius, kadang kan ada yang Oh iya, ada yang betul, itu mikir salah seperti satu ya. Ada nggak sih Mas? Ya itu salah satunya dianggap ini bukan sesuatu yang serius. Artinya belum bisa menangkap pesannya di balik komedi itu, belum bisa menangkap pesannya. Jadi benar-benar hanya ditangkap ini komedi biasa gitu. Jadi kayak dianggap kosong. Kosong padahal ada Padahal pesan. isinya tuh ada. Iya. Misalnya saya ngomong tadi yang soal cewek-cewek pakai baju Tank top itu. terbuka misalnya, ya itu kan orang memaknainya bisa beda-beda ya. Saya menganggap ya ini wongnya iri atau mungkin apa nggak kusuk kalau di gereja gitu. Tapi ya saya serahkan pemaknaannya ke penonton. Tapi kan intensi dari Mas Yudit untuk menyampaikan itu kan bukan untuk itu. Iya. Ya itu bahkan kan kalau misalnya soal pakaian ya itu bahkan kan ditaruh banner di gereja. Ada. Pakaian yang pantas dan sopan ya. Menghargai bahwa ini kita pergi ke rumah Tuhan, kita meluangkan waktu untuk bertemu Tuhan, itu apa susahnya gitu berpakaian yang pantas dan sopan misalnya kayak gitu. Jadi yang pertama itu tadi apa tidak bisa menangkap pesannya, lalu dianggap hanya guyonan biasa. Lalu yang ketiga ketersinggungan, jadi ada satu hal yang nggak cocok lalu dia tersinggung gitu, jadi malah nggak dapat komedinya, malah dapat tersinggung itu ya. Kalau Mas Yudit sendiri ada nggak sih momen-momen merasa paling dekat dengan Tuhan selama hidup ini? Mungkin kita kan pasti kalau gini, kalau kita dalam keadaan cahaya terang itu, kita nggak mungkin lihat lilin kecil di sudut sana misalnya. Betul. Nggak akan kelihatan. Betul. Dan kita mengabaikan. Betul. Nah, masa-masa kegelapan Mas Yudit. Jadi kegelap sehingga Tuhan cuma nyalain lilin kecil di sudut sana, kita langsung akhirnya mendekat cahaya itu. Ada nggak Mas? Momen-momen di hidup? Paling ya, kalau yang terbesar menurut saya pengalaman sakit tuh, yang serangan jantung itu. Kapan itu Mas? Itu 2015. Jadi saya 2014 masuk TV itu, yang Kompas TV. Itu ya lumayan lah, job-joban lumayan. Banyak lah ya. Kecapean. Sibuk. Kecapean. Saya merefleksikan tuh kayak ini Mas, Didi Kempot kan. Iya betul. Waktu pertama kali dia
Nah, itu kan banyak Naik job di setelah mana-mana. setelah apa namanya vakum ya kayaknya Setelah sempat vakum hilang lama bertahun-tahun ya, puluhan tiba-tiba tahun naik itu. lagi. Terus naiknya bener-bener naik. Iya. Saya bahkan kenal Didi Kempot tuh sebelum yang naik ini kan. Oh iya iya. Kita semua kan kenal. Jamal Campur Sari di Nah, TPI itu iya. Mas. Ya itu. Kita semua yang Gen X ini kan kenalnya ya Ya, sebelum terkenal. iya. Lalu sekarang oleh Gen Z kan dia diorbitkan lagi Sampai begitu film. terkenal lagu-lagu galau. Tiba-tiba di puncak kesuksesannya dia kecapean lalu meninggal itu. Saya kayaknya mirip seperti itu ya, nggak sebanyak Didi Kempot jobnya, tapi saya kecapean lalu serangan Mengalami itu. jantung 2015. Terus ya near death experience itu. Terus Ceritanya gimana Mas? ya serangan jantung di rumah. Jadi setelah ngejob atau gimana itu waktu? Ya itu H+1 setelah ngejob. Terus pulang ke rumah kok badan rasanya nggak enak gitu. Terus apa namanya minta keroan istri. Terus sudah berbaring tapi masih sesak nafas, keringet dingin. Terus saya nggak tahu, saya sama istri nggak tahu ini apa gitu. Karena nggak ada riwayat penyakit Nggak ada. jantung. Terus yang saya lakukan adalah saya ke kamar anak saya masih kecil-kecil. Terus saya pegang kakinya mereka berdua, saya doa salam Maria. Karena saya merasa sudah finish, kayak ini selesai, ini saya mati di sini gitu. Saya pegang, saya doa Maria. Terus istri saya suruh kamu browsing cari ini gejalanya pokoknya sesek sama serangan jantung, sama keringet dingin. Keringet dingin tuh sampai yang kayak mandi. Ya kayak mandi basah semua itu Mas. Saya pegang kaki anak saya, salam Maria. Baleni terus. Kok masih bertahan? Iya, saya ulang-ulang terus. Kok 5 menit kok bertahan? Kok enggak ada apa-apa? Terus istri saya masuk ke kamar juga terus ngomong, Pak ini kalau di browsing katanya serangan jantung, ayo langsung ke rumah sakit. Saya langsung ke rumah sakit. Di rumah ada mobil tapi istri waktu itu belum bisa. Belum bisa. Terus akhirnya naik motor, jadi digonceng. Saya digonceng istri. Untungnya nggak terlalu jauh. Di dekat di mitra keluarga gitu. Terus akhirnya cepat tertangani kata itu dokternya. Ini malam itu 11:30 malam. Waduh. Ini kalau telat 5 menit sedikit sudah nggak tertolong gitu. Nah itu momen itu besoknya saya ingat ada kata-kata bijak itu ya, apa namanya, orang itu hidup 2 kali, kesempatan kedua. Hidup keduanya itu dimulai ketika dia tahu hidupnya hanya sekali. Wah, itu dapat pesan itu dari gereja atau? Enggak, itu quote di mana ya, saya lupa quote, ada quote Instagram gitu yang lewat. Lalu kayak tiba-tiba muncul lagi itu. Terulang kayak hidup kedua orang itu dimulai setelah dia tahu hidupnya hanya sekali. Oh, berarti selama ini saya menyanyiakan hidup saya, merokok, begadang, malas olahraga, terus hanya ngejar uang itu, job-job itu saya turuti semua. Ternyata ini ganjarannya. Ini bukti bahwa ya kasih Allah itu ya sebesar itu. Saya disayang sebesar itu sampai diselamatkan. Itu kalau telat dikit ya itu tadi. Bablas itu ya, Mas. Di tengah saya lagi laris-larisnya gitu ya. Itu kadang kan kayak sepele ya, maksudnya nggak nyangka, cuman ternyata kan memang diselamatkan Tuhan. Timing waktunya Tuhan itu sangat tepat. Betul. Ya itu bayangkan anak-anak mungkin masih umur segitu, terus di puncak karir itu ya, Mas. Betul. Terus lewat kan nggak lucu sebenarnya, nggak lucu lagi. Persis. Saya sampai sekarang masih Didi Kempot itu yang sangat sedih. Nah itu 2015. Saya serangan jantung 3 bulan setelah Dodit serangan jantung. Sama persis. Oh, Dodit juga kecapean. Tapi kalau Dodit nggak sampai pasang ring. Kalau saya sampai ini sudah pasang ring. Setelah dipasang ring. Iya. Jadi setelah di IGD itu terus pasang ring. Pasang ring. Kalau Dodit cuman kateter. Jadi dia kena serangan di Solo, di hotel, di kamar hotel gitu. Wah. Dia sampai merangkak gitu, manggil satpam. Lagi ngejob itu. Waduh. Itu malah lebih lagi ya. Lebih menakutkan. Sudah di rumah waktu itu. Saya di rumah ada istri. Iya. Itu dia sendirian di kamar lagi ngejob. Selesai ngejob, Dodit kan juga rokok, kopi gitu kan. Ya hidup nggak sehat lah. Rokok, kopi, begadang, nggak olahraga, sama. Itu di kamar hotel dia merangkak. Ini ceritanya Dodit ya. Terus dia masuk ICU. Saya datang dari Surabaya ke Solo untuk jenguk dia. 3 bulan setelah saya jenguk dia, saya yang kena. Gantian Dodit yang jenguk saya. Kayak sebenarnya iya, kami cerita setelah itu ketawa-ketawa, ya ampun, kita ini beneran diselamatkan, Dit.
benar-benar di puncak kelarisan gitu, maksudnya lagi ngejob, lagi rame-ramenya, benar-benar diselamatkan itu. Dan penyelamatnya sama. Sama Diselamatkan Yesus. menemani Yesus. Gile. Ya maksudnya setelah peristiwa itu apa yang dicoba diubah oleh Mas Yudit? Saya berubah 180 derajat. Saya stop rokok. Kopi sudah sehari sekali. Terus begadang sudah nggak pernah. Sekarang maksimal jam 10 harus sudah tidur. Dan olahraga. Olahraganya sehari 30 menit. 30 menit. Ini 4 hal ini yang dulu saya abaikan gitu. Saya merasa kuat gitu. Biasa kan orang itu kan kuat gitu. Dulu tuh Mas ya, saya malam pulang habis kerja gitu sampai rumah misalnya jam 10. Bikin kopi, nulis materi lagi. Jam 10 itu. Jam 10 malam masih kerja lagi. Ngopi, ngerokok. Bayangkan itu sudah tubuh itu sudah nolak sebenarnya. 3 kali ya, begadang, ngerokok, kopi. Wah, ngeri. Itu sudah. Dan otak masih jalan gitu. Otak masih dipaksa kerja terus. Itu kayak wah. Akhirnya itu tubuh punya mekanismenya sendiri untuk bertahan kan dia. Sebenarnya sinyal itu Mas. Betul. Sinyal dari Tuhan kasih juga. Tanda ya. Stop dulu. Wes. Kalau kopi saya nggak bisa ninggal ya, cuman dikurangi dulu saya 3 kali Mas. Saya masih Mas, tapi ya cuman 2 kali lah. Tapi kan kopi hitam ya. Kopi hitamnya. Saya dulu kopi saset. Kopi ngawur bagus, lah. Kopi ngawur saya. Wah itu gula memang nggak bagus. Pokoknya kopi ngawur-ngawuran. Sembarang pokoknya tinggal seduh. Iya. Sekarang saya kopi hitam, terus gulanya gula pemanis itu ya. Tanpa gula bisa kok. Sekarang ya, saya juga harusnya tanpa gula harusnya. Bisa dibiasakan bisa aja. Iya itu. Karena gula itu jahat banget. Betul. Karena kita ngomong penyakit kolesterol, jantung dan sebagainya itu katanya kan karena apa? Makanan berlemak tuh. Sebenarnya bukan karena itu, karena gulanya itu. Nasi itu yang bikin jahat, nasi, daging dan sebagainya. Daging, telur itu nggak terlalu tuh. Yang jahat nasi, gula itu Mas. Saya sekarang udah ngurangi banget itu. Ya. Terus kalau Mas Yudit tadi kan pengalaman paling dekat dengan Tuhan itu setelah merubah diri menjadi lebih baik, karena ya memang kita tahu kan tubuh itu kan bait Allah yang harus kita jaga. Iya. Ada nggak kesadaran baru setelah itu yang berubah terus ini kayaknya kan jadi dapat kesempatan kedua itu salah satunya. Ya tubuh ini anugerah Tuhan yang harus dijaga. Tubuh ini bait Allah yang tidak bisa dipaksa, tidak bisa disia-siakan, harus beneran diperhatikan, harus komitmen untuk hidup sehat demi keluarga, anak istri, juga demi karir yang saya rintis. Terus harus mendisiplinkan diri. Itu tadi wis males-malesan, pagi tetap harus jalan. Kalau saya jalan. Iya, memang paling benar jalan. Kalau pesannya dokter jantung saya itu nggak boleh olahraga yang kompetitif. Futsal. Nggak usah ikut futsal, ikut sepedaan sama teman-temannya, nggak usah. Karena itu nanti malah merugikan karena memacu jantung. Olahraga sendiri Pak, jalan 30 menit pagi sudah cukup. Jalan kaki bukan lari. Seminggu 5 kali ya. Seminggu 5 kali 30 menit jalan kaki setiap hari Pak. Nah itu kadang males tapi dipaksa jalan. Itu kan secara fisik Mas. Terus kalau secara mental dan spiritual yang berubah dari Mas Yudit setelah itu? Ya mulai hidup doa itu mulai dijaga. Dulu itu ya wis pokoknya doa malam, doa pagi, doa makan. Itu kan. Doa pagi, doa malam, doa makan itu. Tapi setelah kejadian itu kayaknya saya perlu nambah ini, kayaknya perlu ada. Saya mendisiplinkan diri untuk berdoa, untuk meluangkan waktu. Nah itu mulai lalu. Ya sebenarnya kayak saat teduh loh Mas. Ya, saya juga masih susah sih. Itu karena kita doa tuh kan kalau saya Mas itu saya sering dulu tuh doanya tuh kan jaluk terus. Kalau butuh ya. Jaluk terus jadi kayak minta. Sekarang cuma mengucap syukur Mas. Iya. Dulu saya minta. Tapi sebenarnya kan kita harusnya apa? Ya minta tuh nggak minta atau tapi minta ampun. Iya. Karena tiap hari kita melakukan dosa berulang. Terus bersyukur tuh Mas. Iya. Mas Yudit sama diem
diem aja. Diem itu nanti kadang sering kali kalau kita diem terus kita baca kitab suci itu masuk, Mas. Iya. Oh ternyata maunya Tuhan tuh begini. Iya. Kita diarahkan. Iya. Sebenarnya kayak saya ketemu Mas Yudit ini sebenarnya kan memang yang kontak istri. Saya puji Tuhan banget karena ini saya sebelumnya sama Mas Yudit nggak ada koneksi apa-apa. Iya. Tapi saya percaya itu koneksinya Tuhan. Iya, betul. Berapa kali saya ketemu dengan orang yang nggak saya sangka-sangka Iya, dan iya. mereka mau ngobrol dengan saya yang Iya, bukan sebenarnya bukan siapa-siapa Iya. tuh Mas saya. Cuman ya saya percaya itu koneksinya Tuhan dan itu diarahkan Tuhan dan dengan apa yang kita omongin nih kita dapat sesuatu dan bisa memberikan Betul. sesuatu Betul. ke orang-orang yang lihat Betul. ini. Saya percaya ini hidup ini kan kayak kepingan puzzle gitu, Mas. Iya Mas. Ini mungkin saya puzzle-nya lagi ditemukan sama Mas Rian. Iya. Saya nggak tahu ini akan menjadi apa, Hmm, ke depan akan jadi apa, bentuknya akan apa, tapi Iya. ada betul. kepingan puzzle yang dipasang dalam hidup saya. Dan nanti akan ada gambar besarnya ketika Gambar kita besarnya. zoom out Betul banget. akan Mas. terjadi sesuatu. Nah, benar banget sih Mas. Kalau kemarin saya juga ini ke pembicaraan berikutnya Mas, sempat kalau di komisi kepemudaan juga itu Mas Yudit tuh sempat dulu di podcast saya lihat ada di podcastnya Mas Yudit nggak apa-apa kalau pernikahan beda agama ya. Oh iya, Bahas yang tentang- ini yang OMK Surabaya ya, Iya di kayaknya. YouTube OMK Surabaya. Iya, itu sebenarnya kalau Romo-Romo kan konsepnya ya saya pun juga ini mungkin agak kontra sama Mas Yudit ya. Kalau bisa seiman. Ya. Nah, kalau Mas Yudit kok bisa nggak popo, nggak seagama. Iya. Itu loh Mas. Yang pertama, karena kalau di gereja Katolik ada dispensasi ya. Ya. Dispensasi satu-satunya kayaknya institusi agama yang memberi dispensasi untuk pernikahan beda agama. Lalu yang kedua, ya saya berharap anak-anak saya kelak bisa menikah seiman. Seiman. Tetap itu nomor satu. Tapi kalau ternyata enggak apa-apa. Saya termasuk aliran yang Nggak konservatif. enggak konservatif. Ya. Saya termasuk aliran yang menurut saya cinta itu lebih besar dari agama. Cinta lebih besar dari agama. Cinta lebih besar. Orang lahir pertama kali itu sudah dia mendapat cinta sepenuhnya dari Tuhan, dari orang tua. Itu dia belum punya agama. Ya. Cinta lebih besar dari agama. Jadi justru cinta itu yang menghapuskan semua perbedaan suku, agama, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Asalkan cintanya sekuat itu. Asalkan cintanya sekuat. Asalkan orang yang menjalani itu, misalnya ini ya, amit-amit jabang bayi ya, misalnya anak saya ketemunya sama yang beda agama. Selama anak saya kuat dan pasangannya kuat menghadapi tonggo-tonggo sing itu, Ya. omongan orang, Nah, betul. atau ini kan melawan arus utama di masyarakat gitu. Iya. Selama mereka berdua kuat dengan cinta sekuat itu, silahkan. Tapi kan biasanya nggak banyak orang yang sekuat itu. Biasanya nikah beda agama 3 tahun pertama masih cinta, begitu ada masalah dikit beloknya ke agama lagi. Jadi kayaknya nggak banyak orang Indonesia yang sekuat itu sih. Jangan jadikan agama jadi tameng malah ya. sebenarnya. Betul. Jadi karena ya memang ya paham sih Mas Yudit lebih concern ke cinta lebih Ya, besar. tapi kan ya di konten-konten saya selalu kasih kode-kode ya kalau bisa seiman. Iya, oh iya. Termasuk ke follower saya yang cowok-cowok yang nonton, pasti mereka sendiri juga tahu yang mintanya memang seiman. Ya harus seiman lah. Saya juga percaya karena nanti kalau kita mendidik anak terutama karena kalau ya walaupun ada contoh-contohnya juga ya nggak seiman tapi anaknya tetap itu. Tapi kita lebih gampang sih, lebih mudah kalau seiman menurut saya pribadi. Karena orang tua saya dulu nggak seiman. Oh nggak seiman. Nggak seiman. Kalau Jadi, Mas Yudit, mama Katolik, papa Muslim. Tapi Muslim yang kayaknya cuma KTP kayaknya ya. Oh nggak pernah lihat, gitu. nggak pernah lihat papa saya sholat gitu. Lalu setelah anaknya 4 lahir semua, saya masih SMP, papa katekumen. Wah, jadi itu mereka berdua, papa mama saya itu bikin kesepakatan. Siapa yang bisa ngajari anaknya agamanya ikut dia gitu. Wah. Akhirnya kayak
kompetisi gitu, papa ngajari, mama ngajari, tapi mama lebih yang paling kuat kuat. mama. Diajak ke gereja, terus sekolahnya itu dicarikan yang sekolah Katolik. Jadi saya itu sampai SMP itu masih belum tetap gitu, belum dibaptis juga. Oh belum, memang Jadi memang belum SMP dibaptis. awal baru dibaptis. Berarti orang SD tua itu juga membebaskan sebenarnya. membebaskan. Jadi ya kayak gitu, ikut lebaran, ikut takbiran, Iya. gitu-gitu. Puasa ikut, tapi kalau sudah mulai gliyeng makan gitu, kayak ikut anak kampung gitu. Nah, lalu akhirnya kegigihan mama saya itu akhirnya memastikan, wis ini anak-anak sudah siap mau dibaptis. Lek papa mau ikut sekalian ya ikut katekumen dewasa. Malah ikut Akhirnya SMP saya sama adik itu dibaptis. Kalau nggak salah bulan depannya papa dibaptis juga. Wow, wah hebat. Dan itu saya melihat ya baik-baik saja gitu, nggak ada perselisihan, Ya nggak ada karena pertengkaran. dari latar belakang keluarga yang beda, Iya. jadi Mas Yudit juga meyakini kalau itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya kemarin saya juga sempat beberapa podcast lalu saya ngobrol dengan Bruder. Bruder itu dia sendirian malah yang Katolik, Mas. Di keluarga Katolik, terus dia Katolik jadi Bruder sih San. Oh iya. Nah itu akhirnya yang dia yang menarik papa mamanya, adik-adiknya jadi Katolik semua. Akhirnya kayak semua ketarik jadi Katolik. Itu ceritanya juga dia ya. Aku juga inspiratif sih mendengar Bruder itu. Kalau sekarang juga ya Mas Yudit, mungkin nih topik yang beda lagi. Mas Yudit kan tahu sekarang konten kreator sekarang tuh banyak yang Katolik. Iya. Bahkan romo-romo banyak yang jadi konten kreator juga. Saya cuma mau tanya pendapatnya Mas Yudit sih. Kalau di era yang mungkin beberapa setelah pandemi ini ya Mas, banyak yang muncul jadi konten kreator Katolik. Dan mereka mengenakan pakaian Katolik tuh rasanya kayak bangga banget. Nah itu pendapat Mas Yudit gimana? Oh ya harus, kalau saya termasuk Mas Yudit dari awal jadi konten kreator tuh memang sudah mengenakan Katoliknya di depan. Saya nggak pernah menutupi agama. Saya nggak pernah menutupi agama saya. Saya bahkan punya konten yang dengan terang-terangan menyebut iman saya Katolik. Lalu di materi stand up juga saya selalu ada. Tidak ada yang saya sembunyikan. Saya sampaikan terang-terangan. Bahkan juga ada kesaksian tipis-tipis lah di situ. Karena menurut saya, ya sekarang memang ya berjuangnya di sosmed. Iya betul. Karena ya milenial, Gen Z itu kan sekarang ya mungkin 70% hidupnya ada di sosmed gitu. Iya. Kalau mereka jarang sekali terpapar pengajaran Katolik, mereka akan beralih ke gereja sebelah gitu. Karena gereja sebelah jauh lebih masif, lebih semarak, lebih menghibur, lebih entertain, masuk di semua platform sosial media, sering FYP. Kalau orang-orang muda Katolik tidak terpapar, tidak banyak mendapatkan katekese di sosial media, mereka akan dengan cepat bergeser, berpindah gitu hanya karena merasa tertarik. Maka ini sebenarnya ya tugas semua umat Katolik untuk memakai sosial media sebagai media pewartaan, kesaksian dan pengajaran. Asalkan tidak menjadi budak konten. Iya betul. Jadi nggak cuma lihat view-nya, like-nya. Betul. Dan salah satu cirinya budak konten tuh itu dia tergantung pada engagement. Yang kedua dia hanya ngikut tren. Jadi misalnya trennya lagi apa dia ikut gitu. Bukan dia yang menciptakan trennya. Bukan dia tampil sebagai dirinya sendiri, tapi dia ikut-ikutan hanya demi engagement. Itu mulai beda ya. Beda. Intensi juga. Jadi kembali lagi semua ke intensi ya. Intensi pewartaan itu sendiri. Saya lebih suka misalnya ada biarawati yang nyanyi atau menyampaikan ayat hanya satu ayat gitu, lalu hanya video pendek selesai, itu mungkin diberi joke komedi sedikit, nyindir-nyindir jomblo gitu. Atau ada romo yang kisah tentang keluarga, nyindir-nyindir suami dan istri yang sering bertengkar, itu lebih mengenal bagi saya. Betul. Atau OMK yang menceritakan kesaksian hidupnya. Tapi biasanya konten kreator Katolik itu ya kalahnya justru malah dari engagement itu. Mereka cepat down, cepat putus asa karena ukurannya engagement. Ya, yang penting buat teman-teman mungkin yang mau jadi konten kreator ya intensinya diperbaiki dulu. Intensinya itu yang dimurnikan, diperiksa lagi, kalau perlu dikonsultasikan ke
Romonya Romo saya itu niatnya begini Romo. Hmm. Saya dulu waktu mendirikan OMK Surabaya, saya salah Iya. satu pendirinya. OMK Surabaya. Iya, waktu pandemi itu. Iya. Saya saya bersama teman-teman tuh saya ajak untuk berefleksi. Saya katakan saya nggak peduli viewersnya berapa. Saya yakin ada satu orang yang tergerak hatinya melihat video ini. Kalau hanya ada satu saja yang tergerak atau pikirannya terbuka melihat video kita, itu berarti misi kita berhasil. Iya, betul Mas. Dan satu orang itu pasti ada. Saya setuju itu Mas. Itu yang saya tanamkan terus ke teman-teman. Pasti meskipun yang nonton misalnya hanya 20, saya yakin dari 20 itu ada satu yang nyantol entah hanya satu kalimat atau hanya dari satu gestur di video atau satu tampilan teks, apapun satu itu pasti ada. Karena saya sering begitu. Saya sering kalau lihat video itu sering ada satu hal yang saya kena gitu. Oh iya ya. Nampar gitu ya Mas. Nampar, relate. Dan satu orang itu pasti ada. Jadi ya tidak menunggu sempurna. Saya dulu bilang ke teman-teman, kita bikin aja pokoknya katekese. Ya, gitu. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Semuanya akan ditambah. Yes, kalau kita nyari yang tambahan-tambahan dulu, kita lupa kerajaan Allah. Betul. Iya dong Mas. Sebenarnya kan aku juga membuat buku juga itu. Ya sebenarnya buku ini kayak nggak nyetak banyak. Pokoknya satu orang baca, ya kayak Mas Yudit persis itu loh. Jadi kayak pokoknya satu orang baca. Satu aja. Dari manapun dia dapat. Kemarin saya dari temen yang baca buku ini loh. Saya cuman difotoin gitu loh. Ini ngena banget buat. Waduh rasanya kayak itu sudah nyes gitu dan makasih Tuhan. Bukan wah gini. Tapi makasih Tuhan. Karena kalau mulai gini itu mulai dipertanyakan menepuk dada. Betul. Terus tinggi hati. Betul. Ya gimana kita minta ke Tuhan harus rendah hati terus ya kayak walaupun kadangkala sebenarnya saya buat seperti ini tuh ya loh kok ora ono duitnya juga ora ono piye-piye. Cuman saya percaya kalau seperti ini saya pun ketemu dengan Mas Yudit, ketemu dengan teman-teman lain itu kayak dapat insight baru terus diberikan banyak rahmat lah sama Tuhan. Saya percaya. Kalau Mas Yudit sendiri ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin mau jadi konten kreator Katolik atau mungkin mau mewarta lewat sosial media atau lainnya? Ya itu tadi intensinya diperiksa lagi, diolah sendiri, dikonsultasikan dengan Romo atau pembimbing. Kira-kira intensi ini apa ya? Kalau di bahasa seminar itu discernment apa? Ya discernment, betul. Pemurnian ya. Kita harus discernment dulu. Ini apa sih? Apa yang mau saya cari? Kalau murni pengajaran ya silahkan lanjut itu ya itu yang benar begitu. Tapi coba yang popularitas itu disingkirkan dulu, soal cuan itu dipinggirkan dulu. Ya ini bukan mau menghilangkan itu semua, tapi coba dimurnikan lagi supaya kita tetap kuat bertahan di konsisten dalam mengerjakan itu. Itu yang pertama, intensi. Lalu yang kedua, collab. Sekarang sudah zamannya zaman collab. Jadi jangan sendirian gitu. Libatkan beberapa orang yang satu visi, intensinya sama, niatnya sama, melibatkan. Lalu yang ketiga, jangan menunggu sempurna. Biasanya orang tuh nggak segera memulai karena kameraku jelek. Nunggu fasilitasnya lengkap dulu, nggak usah. Saya dulu OMK Surabaya ya kamera dikasih holder gitu, sudah direkam, lalu ngeditnya ya seadanya di laptop. Pokoknya mulai aja dulu dengan yang ada, bukan yang seharusnya ada. Kalau nunggu yang seharusnya ada nggak akan mulai. Lalu yang ketiga, kuatkan mentalmu untuk tidak mendengarkan suara orang. Pendapat orang itu ya pasti netizen ya. Netizen itu kan ya random ya, mereka pasti akan, kita berbuat baik dikomentari, kita berbuat salah apalagi salah ya pasti akan dikomentari. Jadi tetap aja berbuat baik, pasti akan banyak komentar. Jadi ya jalan aja dulu. Nah itu yang biasanya saya ulang-ulang, 4 hal itu yang saya ulang-ulang dan saya tunjukkan juga di sosial media saya. Ini loh saya bikin konten ya cuman modal tripod, HP, kamera, CapCut yang
gratisan, saya ngedit. Sudah jadi, ini sudah follower saya bertambah karena orang setuju dengan apa yang saya omongkan misalnya. Ini kalau saya dulu takut kameranya jelek atau takut omongan orang, saya nggak akan mulai-mulai. Sama seperti sudut pandang netbook ini kan, kalau terlalu peduli sama omongan orang, ya akan mulai-mulai mungkin. Ya nggak akan jadi Mas Yudit yang sekarang kalau nggak akan di posisi sekarang Mas. Kalau betul. Ya yang penting juga kalau saya yang megang juga ini Mas, selama hal yang kamu lakukan itu menimbulkan damai sejahtera, betul. Dan itu juga akan ada sukacitanya, betul. Iya kan Mas. Rasanya kalau dilakukan, kalau kita melakukan itu tapi nggak ada damai sejahtera kok, aduh kok nggak enak di hati. Terus kok kemelungsung kok piye gitu, ya wis enggak usah. Iya, jangan. Tapi begitu itu, ya aku nggak apa-apa kok. Ini damai sejahtera dan kayak seolah-olah Tuhan tuh gandeng kita ke situ. betul. Ya wis lakukan. Betul. Nanti ujungnya apa? Nggak mungkin susah atau apa, ujungnya pasti sukacita. Walaupun itu bukan overjoy yang gini. Iya. Karena dalam Tuhan tuh pasti grafiknya gini. Santai tapi ada batasnya atas, ada batasnya bawah. Kalau di dunia entertain tuh bahasanya ya passion itu ya. Passion. Maksudnya kalau memang kamu secinta itu, segandrung itu pada yang kalian geluti, ya pasti akan dijalani meskipun jatuh bangun. Sama seperti saya di stand up atau di dunia konten kreator, kalau kita suka cita melakukan itu, ya kayaknya nggak ada halangan yang terlalu berat ya. Pasti akan dilakukan. Wah, oke. Makasih banget waktunya Mas Yudit. Mas Randy ini dari Semarang naik kereta ke sini untuk bikin konten ini, semua dilakukan karena suka ya, karena damai sejahtera. Iya, puji Tuhan Mas. Puji Tuhan disediakan. Saya H-1 baru beli Mas. Maksudnya baru beli travelnya baru apa, karena ya percaya, karena kemarin waduh Ki, aku ke Surabaya ora ono DT sebenarnya. Mikir itu, cuman ya puji Tuhan kayak ada aja kayak ada aja disediakan. Puji Tuhan bisa ketemu Mas Yudit. Saya juga sekarang tiap ketemu orang juga bukan melihat orangnya Mas, saya melihat ada Tuhan Yesus di dalam orang itu. Jadi ketika kita melihat kayak Romo Koko ya kalau nggak salah bilang juga, ketika kamu susah untuk melihat citra Yesus di orang lain, ya kamu ke gereja nggak akan melihat Yesus di sana juga. Jadi nggak akan kita bisa konsentrasi kita menghayati Yesus hadir tubuh Kristus di sana. Kalau tidak bisa melihat Yesus di wajah orang-orang yang kita lihat sehari-hari. Iya, betul Mas. Itu aja Mas. Nah, mungkin orang-orang yang suka melarang pendirian tempat ibadah itu karena langsung melihat Yesus. Itu beda konteks. Takut ya. Takut melihat Yesus. Sebenarnya kalau kita melihat Yesus ya datang. Karena apa? Karena kalau Yesus tuh ya jalan kebenaran itu. Begitu melihat Yesus ya kita harus datang gitu. Jangan takut melihat Yesus. Melihat salib aja takut tuh. Masa Dracula mungkin nampak Yesus. Makasih banget Mas Yudit. Sama-sama Mas Rian. Kalau ke Semarang ngobrol-ngobrol aja, nanti saya main-main ya. Samperin Mas ya. Siap. Ada waktu pokoknya. Puji Tuhan. Teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan komen-komen, apalagi kalau kamu kenal dengan Mas Yudit. Itu aja. Thank you banget Mas. Terima kasih.